Nah, kita umpamakan di video ini kamu itu udah nemuin sebuah komunitas di mana banyak orang yang pengen belajar bahasa Inggris juga. Tapi kamu ngerasa, kok banyak orang gini tapi nggak ada yang pengen ngobrol sama gue ya? Nggak ada yang pengen jadi teman ngobrol gue. Di video ini kita bakal ngebahas taktiknya. Nah, di video ini aku pengen kamu ingat kata kunci ini, incentive. Atau dalam bahasa Indonesianya, imbalan. Nah, sebagian besar manusia di muka bumi ini pasti melakukan suatu hal kalau misalnya suatu hal ini ada imbalannya buat mereka. Contoh, kamu ini kerja di sebuah perusahaan, kenapa? Karena kamu dapat imbalan gaji, dapat upah, atau mungkin kamu dapat kenalan, atau mengisi waktu kosong. Nah, kenapa kamu kuliah di sebuah universitas negeri ternama? Mungkin karena emang edukasinya bagus, kamu dapat koneksi bagus, dan juga mungkin gengsi. Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Karena mungkin ini akan membesarkan peluang kamu buat keluar negeri atau penghasilan yang lebih tinggi dan lain-lain. Atau mungkin sesuatu yang simple deh, misalnya kayak kenapa kamu main gitar? Mungkin karena ini emang seru, itu emang hobi, ini bikin kamu happy, atau mungkin ini bakal narik cewek gebetan kamu. Bahkan seseorang yang sangat altruistik aja itu membantu orang lain karena mereka dapat imbalan bagi mereka sendiri. Mungkin karena mereka itu merasa baik tentang dirinya sendiri. They feel good about themselves. Mereka mungkin ngerasa gue dapat pahala nih. Itu mereka melakukan suatu hal itu karena ada imbalannya bagi mereka. Sekecil apapun itu. Nah, untuk mencari orang yang emang pengen ngobrol bahasa Inggris sama kamu juga harus ingat tentang konsep ini, imbalan ini. Imbalan buat kamu gampang. Kamu akan ngelatih bahasa Inggris kamu ngobrol sama orang ini. Tapi semua orang ini imbalan bagi mereka apa? Misalnya nih, aku sering dapat banyak DM yang bilang, Kak, minta nomor WhatsApp-nya dong biar jadi teman bahasa Inggris aku. Kak, minta les privat dong supaya aku bisa nanya-nanya kapan aja gitu. Mungkin kamu mikirin diri sendiri kan. Ini kalau misalnya gue ngomong sama Naila, gue bakal belajar banget sama Naila. Tapi kamu mikirin nggak imbalan buat aku apa? Oke, ini emang terdengar agak egois, tapi ini hanyalah sifat dasar manusia gitu. Jadi orang nggak akan melakukan sesuatu tanpa ada insentifnya. Nah, jadi next time kalau misalnya kamu ngasih message minta tolong bantuan bahasa Inggris, itu kebanyakan 99% pasti akan gagal karena imbalan dari sisi buat mereka itu sangatlah kecil buat ngebantu kamu bahasa Inggris, kecuali kalau emang ada finansial atau apapun itulah. Jadi untuk dapetin teman ngobrol harus pikirin itu. Nah, jadi buat ngelatih output itu ada 5 level kan. Level 1 ngomong sama diri sendiri yang udah aku omongin panjang lebar di video yang ini. Level nomor 2 itu adalah ngobrol sama sesama pelajar bahasa Inggris yang orang Indonesia. Jadi kamu bisa nemuin di forum-forum bahasa Inggris buat orang Indonesia, atau mungkin orang-orang yang nonton video ini, jadi kamu bisa taruh di komen buat nemuin orang. Level ketiga itu adalah orang-orang asing yang juga belajar bahasa Inggris. Jadi orang Cina, orang India, orang Jerman yang pengen belajar bahasa Inggris. Ini kamu bisa temuin di berbagai app kayak di italki, Speaky, Tandem, dan lain-lain. Level keempat itu kamu bisa ngomong sama seorang English speaker yang bukan native speaker. Jadi misalnya orang Jerman atau orang Rusia yang bisa berbahasa Inggris, tapi ya bahasa Inggris itu bukan bahasa pertamanya dia. Ini kamu bisa nemuin misalnya di Ome TV, atau mungkin di Discord, atau di forum-forum apalagi itulah pokoknya. Dan level paling terakhir itu adalah native speaker. Itu adalah penutur asli, misalnya orang-orang Kanada, orang Amerika, orang UK, orang New Zealand, pokoknya dimanapun itu. Dan ini kamu bisa nemuin di mana aja gitu. Misalkan kamu bisa nemuin di Bali kalau saat mereka lagi turis, lagi liburan. Kamu bisa nemuin mereka di komen-komen YouTube, di forum-forum internet, pokoknya banyak. Nah, sekali lagi, imbalan buat kamu gampang. Mereka bakal ngebantuin bahasa Inggris kamu. Tapi imbalan buat mereka apa? Nah, kita coba bahas setiap level. Nah, level 2 gampang, sesama orang Indonesia yang pengen belajar bahasa Inggris. Imbalan mereka ada, imbalan buat kamu ada, sama-sama belajar bahasa Inggris. Level ketiga, orang asing, itu juga sama sih, orang asing yang pengen belajar bahasa Inggris. Itu imbalannya ada, sama-sama 2 kan. Mereka pengen belajar bahasa Inggris dan kamu juga pengen belajar bahasa Inggris. Tapi menurut aku, kamu itu akan mendapatkan lebih banyak kalau sama orang asing, karena mereka kamu akan terpaksa buat kamu bahasa Inggris doang. Jadi akan belajar lebih dibanding kalau misalnya sama orang Indonesia yang paksaan untuk kamu berbahasa Inggris itu lebih rendah dibanding kalau misalnya kamu sama orang asing. Level keempat sama level kelima itu lebih susah. Ini adalah orang-orang yang bisa berbahasa Inggris fasih. Imbalan mereka buat ngebantu kamu berbahasa Inggris itu sangat kecil. Kecuali ya kalau misalnya mereka itu emang suka budaya Indonesia, atau mungkin emang belajar bahasa Indonesia, atau mungkin emang tutor bahasa Inggris yang harus dibayar secara finansial. Nah, jadi gimana ngasih mereka insentif untuk pengen bisa ngobrol sama kamu? Sebenarnya praktek yang aku kasih ini bisa diterapkan di kehidupan sosial kamu juga, bukan cuman untuk belajar bahasa Inggris. Nih, aku pengen kasih real life example ya.
Ingat nggak saat SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah, setiap kali kamu di kelas ada kerja kelompok, pasti setiap orang itu pengen satu grup sama orang yang paling pinter. Karena orang paling pintar itu misalnya Putri lah, namain aja Putri. Nah, teman-teman sekelasnya Putri punya imbalan besar buat satu grup sama dia. Mungkin bisa dapat nilai yang tinggi, atau mungkin buat orang yang males tuh, mereka berharap Putri bakal kerjain semuanya dan mereka tetap dapat nilai. Tapi imbalan si Putri itu apa? Imbalan yang buat si Putri itu adalah dia bisa milih. Jadi karena banyak orang yang pengen satu grup sama dia bisa milih, gue pengen satu grup sama yang ini, yang itu. Dan Putri pasti akan milih the best of the best. Putri bakal milih temannya yang juga sesama pinter atau sesama rajin sama dia. Jadi teman-teman sekelasnya yang males itu cuma dapetnya sisaan doang gitu. Nah, terus apa hubungannya sama dapetin teman bahasa Inggris? Gimana cara nerapin contoh tadi? Jadi, kamu cobalah untuk menjadi Putri. Supaya orang-orang pengen ngobrol sama gue dalam bahasa Inggris, gue ini harus menjadi insentif yang besar bagi mereka. Jadilah orang yang seru diajak ngobrol, jadilah orang yang semua orang pengen deketin gitu. Kalau misalnya kamu menjadi seorang yang rajin, yang pinter, yang diinginkan banyak orang, pasti kamu akan akan menarik sangat banyak orang. Oke, kamu pasti bakal ketemu banyak orang yang males dan kerjanya cuma ngomong doang gitu, yang cuma menang semangat doang. Tapi dibanding orang-orang yang males ini, kesempatan kamu untuk menemukan orang yang serius juga buat bertindak, kesempatan kamu akan lebih besar dibanding orang-orang yang males. Jadi, in simple words, you attract what you are. Kalau misalnya kamu itu orangnya rajin, orangnya serius, orangnya suka bertindak, kamu pasti akan menarik orang-orang yang sama juga. You're gonna attract like-minded people. Jadi, daripada kamu fokus untuk ngedapetin orang buat ngebantuin kamu bahasa Inggris, fokuslah untuk memperbaiki karakter kamu dulu, supaya kamu akan menarik orang-orang yang juga karakternya sama kayak kamu. Nah, coba bayangin kalau misalnya kamu itu orangnya males, orangnya nggak pengen bertindak, orangnya tuh ngomong doang, kamu pasti akan, kamu nggak akan menarik orang-orang yang serius. Karena orang yang serius untuk memperbaiki bahasa Inggris mereka nggak bakal pengen ngomong sama kamu yang omong doang. Karena you are not a big enough incentive for them to improve their English. Jadi, dunia itu tuh kaca gitu. Jadi pendeknya, untuk menemukan orang yang bisa ngebantu kamu harus ngebantu diri sendiri dulu, supaya kamu menjadi insentif yang lebih besar, supaya orang-orang lain itu pengen ke kamu. Nah, coba kita ngomongin level 4 sama level 5, sama orang yang berbahasa Inggris maupun itu native atau enggak. Apa imbalan mereka buat ngobrol sama kamu? Kalau misalnya kamu itu menjadi orang yang terbuka, orang yang tertarik dengan berbagai hal, orang yang menarik, itu bakal bikin mereka pengen ngobrol sama kamu juga. Misalnya kamu ngobrol sama bule ini, misalnya dari Bali gitu. Kalau kamu menunjukkan bahwa kamu itu tertarik sama budayanya mereka, ingin belajar apa gitu, pasti mereka bakal mikir, wah ini orangnya seru nih buat diajak ngobrol gitu, bisa diajak ngobrol, mereka nggak cuman ngobrol sama gue karena pengen belajar bahasa Inggris gitu. Itu pasti mereka otomatis pengen ngobrol sama kamu gitu. Coba deh kamu lihat contohnya Vicky Naki, dia itu kan ngobrol sama berbagai orang di seluruh dunia karena dia itu terbuka sama budaya-budaya mereka, dan jadinya orang lain pengen ngobrol sama dia juga, dan akhirnya dia dapat banyak teman latihan buat ngobrol bahasa Inggris. Jadi in short, jadilah orang yang rajin, yang emang ingin bertindak, dan juga ingin memperbaiki diri sendiri. Karena dengan begitu, kamu akan kamu akan menarik orang yang juga sama kayak begitu. Dan juga, jadilah orang yang terbuka dan tertarik dengan banyak hal, karena dengan begitu, itu akan membuat kamu menjadi orang yang menarik. Dan kalau misalnya kamu itu orang yang menarik, kamu itu adalah insentif yang besar, dan menarik lebih banyak orang kepada kamu. Jadi, mudah-mudahan kamu belajar dari video ini, dan kita akan ketemu minggu depan. Bye-bye!